Saudara, nama saya masih di Islam adalah Haji Abdul Tahir, SAG, Sarjana Agama dari Institut Muslim Indonesia Hidayatullah. Jadi saya Yesus, saya percaya Yesus tahun 2016, baru 6 tahun yang lalu, saudara. Semua Islam yang radikal, bahkan kakek saya di Jakarta, di Makassar, kakek saya itu Kahar Musakar, saudara. Saya sebagai cucu daripada Kahar Musakar. Dia seorang pemberontak Indonesia Timur. Fadil Muhammad, luar biasa ya. Iya. Dan sekarang Itu kan, iya. Papa saya itu masih keluarga dengan Yusuf Kala. Dan dia masih kita sepupu satu kali. Henry Abe. kalau masih keluarga semua ya. Masih keluarga. Alif Lam Mim. Syalikal kita mulai Rabib ababihim dalil mutakin. Mulai Rabib ababihim dalil mutakin. Allazina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik la'allakum tattaqun. Ya kan? Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Ibu tahu Ibu, dia pakai kerudung disuruh percaya dengan Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dan menyimak konten-konten yang lain dari yang lain di Fakta Islam TV, media edukasi untuk umat. Terima kasih buat Anda yang telah subscribe, like, dan share, ikut mendukung perkembangan channel ini menjadi bagian dari gerakan dakwah dalam melawan dan menghadang anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Sahabat, di bagian 2 dari video reaction kesaksian si Tahir, saya akan bahas secara khusus poin pengakuannya sebagai cucu pejuang kemerdekaan dari Sulawesi Selatan, Abdul Kahar Musakar. Siapa yang tidak kenal nama itu ya? Dia juga mengaku keluarga Yusuf Kala, Wakil Presiden Yusuf Kala, Tanri Abeng, dan Fadil Muhammad. Nah, sekarang mari kita simak terlebih dahulu sebelum saya reaction. Semua Islam yang radikal, bahkan kakek saya di Jakarta, di Makassar, kakek saya itu Kahar Musakar, saudara. Saya sebagai cucu daripada Kahar Musakar. Dia seorang pemberontak Indonesia Timur. Banyak orang-orang yang dia bunuh di Makassar. Bahkan di Palopo, dulu itu pendeta-pendeta, dulu banyak dibunuh. Bahkan dia diikat di kakinya lalu ditarik oleh kuda. Sampai terpisah, saudara. Itu saja kejamnya. Tadi jaksa atau hakim Pak? Hakim pengadilan negeri. Iya, hakim. Istri juga masih ada kaitan keluarga dengan orang. Fadil Muhammad, luar biasa ya. Iya. Dan sekarang Itu kan, iya. Papa saya itu masih keluarga dengan Yusuf Kala. Dan dia masih kita sepupu satu kali. Henry Abe. kalau masih keluarga semua ya. Masih keluarga. Nah sahabat, sekarang kita coba analisis dari sisi logika pemberitaan. Coba, andai benar si Tahi ini adalah cucu Kahar Musakar, masih keluarga Wapres Yusuf Kala, Tanri Abe, dan Fadil Muhammad, terus murtad, pasti akan gempar sejagat. Harus ya. Media internasional bahkan memberitakan ya bahwa ada loh cucu pendiri tentara Islam, pejuang kemerdekaan yang sangat militan, bersaudara dengan Wakil Presiden Yusuf Kala, keluarga mantan Menteri BUMN ya Pak Tanri Abeng, malah masuk Kristen. Ini pasti sangat menggemparkan dunia. Ya, pasti sangat menggemparkan dunia tentu saja. Persoalannya ada memberitakan nggak sih? Ternyata enggak. Ya, kok bisa gitu ya? Nah, kalau ini fakta ya, pasti ini akan jadi berita sangat spektakuler di tahun 2016, pasti akan sangat viral. Kenapa? Karena Pak JK di tahun 2016 itu masih menjabat sebagai wakil presiden, pendamping Pak Jokowi di periode pertama ya. Kita tahu di periode pertama itu Pak Jokowi di 2014 sampai 2019, sebelum sekarang digantikan posisinya oleh Pak Ma'ruf Amin ya. Nah, jadi kalau si
Tahi ini mengaku murtad tahun 2016 dan saat itu Pak JK itu masih menjabat sebagai wakil presiden. Apa nggak gempar tuh beritanya? Iya kan? Ada nggak yang gempar? Pasti gempar harusnya ya, saudara Pak Pres lo murtad. Kemudian pasti akan jadi sorotan media. Pasti ya, minimal media sosial. Bahkan di jagat YouTube pasti akan digoreng sampai gosong oleh apologet-apologet oten di tahun 2016 dan seterusnya. Nah, baru tahun lalu si Tahi ini bikin cerita. Lah selama ini kemana gitu loh ya, kalau memang benar dia murtad di tahun 2016. Nyatanya kesaksiannya baru tahun lalu kan tidak salah ya. Nah, padahal kalau 2016 sudah murtad pasti akan sangat rame itu ya. Nah itu, jadi kesaksiannya ya bagi saya sama sekali tak memiliki dasar. Jangankan kebenaran, pembenaran aja nggak ada, itu loh ya. Ya makanya kalau di tahun 2023 baru muncul pengakuan gitu, ya saya sangat yakin bahwa yang waras nggak mungkin percaya. Yang waras tidak mungkin percaya. Ya kalau yang percaya berarti mungkin mikirnya belum sehat aja, belum sadar gitu ya, karena terlalu gampang dibohongi ya sehingga percaya begitu saja. Tapi kalau dianalisis dengan akal sehat itu nggak mungkin percaya. Nah, apalagi si Tahi ini mengaku sarjana agama, lulusan perguruan tinggi Islam, gelarnya SAG, dosen pula. Nah, itu bisa gempar sejagat bertahun-tahun, bro. Ya kan? Lawong kesaksian ngibul barisan kadal di kandang Ucup Manuk Bulus aja udah rame ya. Apalagi kalau ini beneran ya. Ya, kan banyak tuh kadal-kadal di kandangnya si Ucup Manuk Bulus ya. Ngibul semuanya kan, ngaku-ngaku mereka murtadin, ngaku-ngaku mereka ustadz lah, dulu guru ngaji lah, kan semuanya ngibul itu. Ya, faktanya bullshit semuanya. Ya, hanya dia dan kawan-kawan sekandangnya aja yang heboh ya. Nyari duit ya, nyari fulus ya. Padahal ya omong kosong, kesaksian palsu. Nah, makanya saya katakan bualan pendusta itu hanya dipercaya oleh para penikmat dusta pula. Yang waras tak mungkin percaya. Saya tegaskan yang waras tidak mungkin percaya. Dan saya waras makanya saya nggak percaya ya. Kalau beneran nggak perlu cerita panjang, langsung saja buktikan pakai data dan fakta. Harus ya. Gampang kok sebenarnya kalau membuktikan bahwa kesaksian Anda benar. Ya, misalnya tunjukin fakta video saat Anda masih muslim, saat kuliah di perguruan tinggi Islam, video saat jadi dosen, saat foto-foto wisuda, tunjukin ijazah sarjana agama gitu ya. Kemudian ngaku umroh macam-macam ya. Dokumentasi saat umrohnya mana? Dokumentasi saat di Pakistan bersama rombongan 300 orang katanya yang diutus ke sana. Kalau hanya pengakuan, hanya omon-omon, ya saya pikir hanya domba ungu aja yang percaya ya. Yang sehat akalnya tak mungkin percaya gitu ya. Jadi itu sih kalau kita tinjau dari sisi logika pemberitaan dan ternyata nggak ada pembuktiannya, nggak ada bobotnya sama sekali ya, hanya omon-omon kalau istilah Pak Prabowo ya. Nah, contoh seperti almarhum Agustan ya, seperti Pak Menahem Ali. Kan banyak yang meragukan sebelumnya kan. Mereka tunjukin dokumentasi bahkan ijazah waktu masih di Kristen. Mereka melakukan pelayanan dibedah sampai detail. Foto-foto saat aktif melayani jemaat. Nah, komplit. Ayo, ada yang meragukan? Nggak ada lagi. 100% terbukti. Ko Agustan, Ko Hani Kristianto, Ko Donditan, Ustadz Menahem Ali dan lain-lainnya. 100% mantan Kristen yang sekarang dalam iman Islam. Ya, pengakuannya seperti apa, pembuktiannya seperti apa, jelas. Nah, pertanyaannya, ada nggak Kristen binaan pengepul murtadin odong-odong yang seliweran di YouTube itu ya? Berani tampilkan data dan fakta nggak untuk membuktikan bahwa dulunya mereka beneran muslim? Ya, omon-omon doang. Ya, paling yang bisa dipercaya ya si Taipudin Ibrahim misalnya, ya. Ngaku guru besar Al-Quran padahal selama langit belum runtuh tak pernah ada gelar seperti itu ya. Jadi Taipudin memang beneran dia dulunya muslim, tapi pengakuan berikutnya dia mau ada dirinya orang hebat, itu jelas ngibul juga ya.
Ngaku guru besar Al-Quran. Mana ada gelar itu di permukaan bumi ini ya. Ternyata hanya pengajar di pesantren sesat menyesatkan. Al-Zaitun al-sinkretisme. Ya, dulu kata ngaku di ngajar di pesantren. Nyatanya ternyata pesantren sesat dan menyesatkan, dan itu sudah puluhan tahun. Bahkan si Taipudin bukan sibuk ngajar, lebih sibuk di jaringan pemalakan dan penipuan mengatasnamakan NII. Nah, itu kan kesaksian teman-teman dekatnya ya, yang bahkan sudah sampai menyatakan kesaksian di TV soal seperti apa Saipudin sebenarnya ya. Jadi katanya guru besar Al-Quran, Ustadz, ya ternyata seperti itu faktanya. Nah, siapa lagi yang beneran dulunya Muslim? Usman Effendi. Ya, kalau Usman Effendi nampaknya benar ya, dia dulunya Muslim yang dari Aceh itu ya. Tapi ya Muslim KTP juga ya, Muslim KTP. Karena kalau kita simak kesaksiannya, tidak ada juga bobotnya bahwa dia memahami benar tentang Islam. Ya. Sedangkan kesaksian yang dilebeli murtadin di kanal Ucup Manubulus dan lain-lain itu ya, menurut saya ya hanya ngalap fulus saja. Lampu pendetanya aja di penjara dan dakwaan penebar kebohongan kan. Saat itu dia tampil bersama siapa itu, si Maman Suherman siapa, yang ngaku murtadin mantan ustadz juara MTQ ini. Ternyata jadi bahan lelucon ya, karena dia menyebut musabaqah tilawatil Quran, dia nyebutnya apa? Musabaqah tilawatil Quran. Masa juara MTQ nyebut musabaqah tilawatil Quran aja, dia taunya musabaqah tilawatil Quran. Sudah ada saya review di channel ini ya, sebelum-sebelumnya bisa dilihat. Jadi ngaco sableng, pengakuannya bohongan semua, tetapi bagi mereka yang oten itu sesuatu kesaksian luar biasa. Jadi mereka emang senang dikibuli dan ya mereka tahu itu ngibul ya. Tapi begitulah misi mereka. Maksud saya, kalau mau bikin kesaksian dusta, mungkin itu cara kalian nyari keselamatan dalam iman kalian. Misalnya yaitu keselamatan dalam cari makan ya. Bukan masuk surga tapi nyari makan. Ya, tentu nggak bakalan berhasil bro, bahwa kesaksian Anda dipercaya ya. Ya, sekalian bagi yang nggak waras sih bisa aja. Nah, hanya akan jadi hiburan kok bagi kami Muslim ya. Karena membuat kesaksian dusta itu tak akan pernah sempurna sahabat. Ya, tak akan pernah sempurna. Akan selalu ada celah yang membuktikan bahwa kalian telah berdusta. Makanya saya saranin, kalau mau bikin kesaksian, siapin data yang valid, foto dokumentasi dan video yang bisa ditunjukkan bahwa dulunya beneran Muslim. Sesimpel itu, dan itu juga sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Nah, tapi kalau hanya ya ngomong-ngomong gitu ya, luar biasa, ya itu nggak bisa dibuktikan, dan itu hanya dipercaya oleh orang yang kesehatan mentalnya, kesehatan akalnya kurang baik ya. Itu jadi logika pemberitaan pertama. Yang kedua dari sisi logika usia. Nah, si Tahi ini mengaku cucu Kahar Muzakar. Nah, sahabat, kita coba analisis fakta dari usia Kahar Muzakar. Beliau ini lahir di Luwu pada tanggal 24 Maret 1921. Wafatnya itu di tahun 1965. Putranya bernama Abdul Aziz Kahar Muzakar. Lahirnya tahun 64, 15 Desember 1964. Kemudian ada juga namanya Andi Muzakar. Ya, lahir 11 November 1964. Ya, karena Kahar Muzakar ini punya beberapa orang istri. Nah, si Tahi ini cucu dari Kahar Muzakar mengakunya ya. Berarti dia harus anak atau keponakan dari Abdul Aziz Kahar Muzakar. Sahabat, perhatikan wajahnya. Simak baik-baik wajah antara putra Kahar Muzakar dan yang mengaku cucu Kahar Muzakar. Kalian bandingkan sendiri deh. Apakah yang model seperti ini cucu Kahar Muzakar yang tidak ngerti Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran, ya baca doa sapu jagat yang anak kecil, anak TK saja sudah hafal, dia ternyata gagal melafazkannya, terus ngaku Kahar Muzakar dari sisi kemampuannya.
Terus dia mengaku cucu Kahar Musakar dan perhatikan wajahnya seperti ini. Silakan, saya tidak perlu menjelaskan, kalian nilai sendiri ya. Iya. Oke, terus yang ketiga itu dari sisi logika narasi yang bertolak belakang dari apa yang dipahami masyarakat Sulawesi Selatan. Ya. Ketika dia bercerita tentang kakeknya ya, ceritanya mengaku sebagai kakeknya ya, Kahar Musakar, dia menarasikan dengan hal yang sangat-sangat berbeda dengan yang dipahami oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Masa iya gitu ya? Nah, dia menarasikan kakeknya Kahar Musakar sadis, pendeta-pendeta dibunuh kakinya, katanya diikat, ditarik pakai kuda. Dari narasinya saja sudah bisa dipastikan dia pendusta. Kenapa? Lah kalau dia cucunya, masa iya kurang ajar gitu menggambarkan kakeknya macam itu, ya. Ya, nggak mungkin gitu loh ya. Atau dia mau bilang, dia kan jujur menyampaikan apa adanya. Tetap saja ngaco bro. Jadi nggak mungkin melakukan kejahatan seperti itu yang jelas-jelas dilarang dalam Islam. Kahar Musakar itu pejuang Islam yang baik, makanya banyak pengikut dan pendukung. Kalau beliau itu biadab, siapa yang mau memuliakan dan menjadikan beliau sebagai legend sampai sekarang? Nama Kahar Musakar kalau di Sulawesi Selatan, sahabat, sangat-sangat dihormati, ya. Dan selain itu juga bertentangan dengan fakta sejarah. Narasinya dia tak sesuai fakta, hanya membual aja. Saya yakin kalau dia menyampaikan itu di depan warga Sulawesi Selatan, di Sulsel, orang-orang Bugis Makassar, mereka yang lebih tahu sejarah internal Kahar Musakar, si Tahi ini bakal ditampol. Asli bakal ditampol, ya. Karena cerita dia tak sesuai dengan yang dirasakan masyarakat Sulawesi Selatan. Ya, ngarang doang lah ya. Nah, makanya saya sarankan si Tahi ini, coba kamu datang ke Sulawesi Selatan, datang di sana ada seorang dosen ya, pakar sejarah, namanya Dr. Latif. Beliau ngajar di Universitas Hasanuddin. Ya, silakan datang. Tanyakan seperti apa sejarah Kahar Musakar yang sebenarnya. Ya. Orang Sulawesi Selatan itu sangat menghormati pejuang kemerdekaan Kahar Musakar. Bagi mereka Kahar Musakar itu seorang yang luar biasa, ya, pejuang. Jadi bukan pemberontak yang dinarasikan dengan sangat-sangat tidak tepat ya dalam pandangan masyarakat Sulawesi Selatan. Memang di sejarah kita akan menemukan sejarah pemberontakan. Tapi apa latar belakangnya yang membuat Kahar Musakar itu melakukan pemberontakan? Tentu itu juga harus dicermati baik-baik. Tapi apakah melakukan kejahatan seperti yang dinarasikan oleh si Tahi ini? Saya 100% yakin orang ini hanya ngibul ya, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Jadi Kahar Musakar ini beliau pengawal dan tentara kepercayaan Bung Karno. Jadi Kahar Musakar itu pejuang kebanggaan dan karismatik dari Sulawesi Selatan yang memperjuangkan hak-hak Sulawesi Selatan, aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan, memperjuangkan tentara yang dipimpinnya agar tergabung di Tentara Republik Indonesia, tapi ditentang oleh pihak pemerintahan pusat. Makanya Kahar Musakar melakukan perlawanan, bahkan sampai terafiliasi dengan Kartosuwiryo di Jawa Barat, yang sama-sama melakukan gerakan perlawanan yang oleh sejarah ditulis atau dicatat sebagai pemberontak, gitu ya. Jadi memang ada dinamika latar belakang yang luar biasa sehingga mereka melakukan tindakan seperti itu. Tapi apakah mereka dicap sebagai seperti pelaku kejahatan seperti yang digambarkan si Tahi ini? Ya silakan tanya ke masyarakat Sulawesi Selatan yang ahli sejarah Sulawesi Selatan, tanya seperti apa faktanya. Nah, makanya sampai hari ini masyarakat Sulawesi Selatan menempatkan Abdul Kahar Musakar sebagai tokoh karismatik yang sangat dihormati. Kalau benar Kahar Musakar sadis macam komunis gitu ya, membunuh pendeta bahkan dengan cara yang ya sangat unik ya, sangat luar biasa seperti yang diceritakan si Tahi ini, nggak mungkin masyarakat Sulawesi Selatan dari dulu sampai sekarang memuliakan Kahar Musakar. Ya. Bukti bahwa masyarakat Sulawesi Selatan sangat mencintai, menghormati Kahar Musakar, kita bisa lihat dari putra Kahar Musakar. Bukti betapa masyarakat Sulawesi Selatan memuliakan Kahar Musakar sangat saat
putra beliau yang bernama Abdul Aziz Kahar Muzakar dicalonkan sebagai legislator. Ya. Dewan Perwakilan Daerah di DPR RI, beliau sampai 3 periode dipercaya menjadi anggota DPD mewakili Sulawesi Selatan. Bahkan perolehan suaranya dari Sulawesi Selatan sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Beliau satu-satunya calon yang mendulang dukungan suara lebih dari 1 juta. Bayangkan. Di suara DPD, Abdul Aziz Kahar Muzakar, putra Kahar Muzakar itu mendapat suara lebih dari 1 juta. Ya, 1.300.000 sekian lah ya. Seperti itu. Jadi itu bukti bahwa betapa masyarakat Sulawesi Selatan menghormati Kahar Muzakar. Ya. Bukan hanya Aziz Kahar Muzakar, anak Kahar Muzakar yang lain yang bernama Andi Muzakar itu pernah menjabat Bupati Luwu 2 periode. Bayangkan coba. Putra Kahar Muzakar memimpin menjadi bupati di Luwu 2 periode. Ya. Bahkan menjadi ketua DPRD di Luwu dan Palopo. Coba. Bukan hanya itu, masih ada anak Kahar Muzakar yang lain seperti Bukhari atau yang lain-lainnya. Jadi putra-putra Kahar Muzakar sangat dikagumi oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Ya. Jadi itu fakta. Kalau Kahar Muzakar dipahami sebagai seorang penjahat, tidak mungkin anak-anaknya atau putra-putranya dipahami atau dipercaya seperti itu ya. Pasti akan diperlakukan seperti anak-anaknya PKI gitu ya, seperti ID seperti itu kan. Ya, tapi Kahar Muzakar itu berbeda, Bro. Nah, jadi kalau yang mengaku cucunya Kahar Muzakar terus menarasikan seperti itu, ya sungguh ini seperti orang bermimpi di siang bolong ya. Artinya mau ngibul silahkan, tapi juga jangan keterlaluan, bisa ditampol ente. Nah, sekarang coba dinalar. Ya. Jika Kahar Muzakar seperti yang digambarkan si Tahi, nggak mungkin warga Sulawesi Selatan memuliakan Kahar Muzakar dan putra-putra beliau. Ya kan? Masa iya keluarga, masyarakat, ahli sejarah tak tahu soal sejarah Kahar Muzakar, malah si cucunya si Tahi ini yang nggak jelas juntrungannya ini yang lebih tahu. Ini kan konyol ya. Jadi sahabat, intinya dari sisi apapun si kesaksian Tahi ini tidak dapat dipahami sebagai sebuah fakta, lebih pada ngibul ya, hanya kedustaan, kebohongan seperti yang biasa dilakukan oleh kesaksian-kesaksian oten pada umumnya di berbagai channel yang hanya omon-omon, hanya untuk nyari fulus, tapi ternyata tidak disertai dengan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian sahabat, mudah-mudahan memberikan informasi dan pencerahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share. Dan dengan begitu Anda menjadi bagian dari perjuangan kami menghadang melawan anasir-anasir penyesatan yang gentayangan di sekitar kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.